Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita mau bahas ayat tentang apa? Ini aja nih, surat Al-Baqarah ayat 152, 153, 54. Itu yang sananya kayaknya udah pernah. 155 tuh kayak udah pernah ya. Saya membahas 3 ayat ini nih. 152, 54, 55 dari surat Al-Baqarah. Udah ketemu? Baik, teman-teman saya sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dulu kajian kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT tambahkan terus cahaya demi cahayanya memandu kita dalam menjalani perjalanan kita di atas muka bumi ini, insyaallah. Mudah-mudahan jadi hamba Allah yang selamat dan terberkahi dengan cahayanya Al-Quran. Fatihah binatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'alud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina, 151 ya. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Artinya, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah utuskan fikum di antara kalian rasulan, seorang utusan, minkum dari jenis kalian, dari golongan kalian. Utusan ini yatlu alaikum, membacakan bagi kalian ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia telah mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan kebijaksanaan, tata cara menjalani kehidupan dengan sunnah-sunnahnya beliau. Wa yu'allimukum, dan telah mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian belum mengetahuinya sebelumnya. Karena itu, karena nikmat yang kalian
dapatkan lewat terutusnya Nabi Muhammad itu begitu besar, fadhkuruni, maka ingatlah aku, sebutlah namaku, adzkurkum, aku akan menyebut nama kalian. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Bisabri, dengan kesabaran. Wassalah, dan dengan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Dah, itu aja deh. Yang ininya agak takut kepanjangan keterangannya. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, Allah ceritakan di ayat yang tadi saya telah bacakan sebuah karunia indah yang perlu buat kita syukuri. Apa itu? Nikmat terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Katanya Allah, aku telah utuskan kepada kalian seorang utusan, minkum, dari jenis kalian. Padahal nabinya nggak hanya terutus buat kita loh, tapi nabinya juga terutus buat bangsa jin. Tapi Allah nggak kasih Nabi Muhammad itu dari jenis bangsa jin. Kalau nggak kan repot, kita nggak bisa lihat. Disuruh ngikutin cara hidup orang yang kita nggak bisa lihat, kan susah bener ya. Kita disuruh ngikutin cara makan, tapi kita makan daging, dia makan tulang, kan nggak nyambung. Makanya Allah diantara karunia-Nya mengaruniakan kepada kita utusan ini, minkum, kata Allah, dari jenis kalian manusia, biar enak diikutinnya. Yatlu alaikum ayatina, nabi yang diutuskan kepada kalian membacakan kepada kalian firman-firman kami, ayat-ayat kami. Jadi alhamdulillah Allah izinkan kita hari ini untuk membaca ayat-ayatnya, sesuatu yang jadi sambungan antara kita sama Nabi Muhammad, antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa yuzakikum, dan Nabi Muhammad alaihi wasallam ini selain membacakan perintah-perintah Allah, membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah, membacakan firman-firman Allah, menceritakan kepada kita kisah nabi-nabi yang sebelum kita yang ada di dalam Al-Quran, semuanya ini, Nabi ini juga yuzakikum, meninggikan derajat kalian. Jadi sekalian, gak ada yang lebih memuliakan kita daripada Islam. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam fa'idha talabnal izzah min ghairil Islam adallanallah. Kita adalah umat yang Allah muliakan kemuliaan kepada kita dengan Islam. Kalau kamu mencari kemuliaan bukan pada Islam, malah kamu akan direndahkan sama Allah. Teman-teman saya sekalian, kita ini orang-orang mulianya kita dengan sebab Islam. Dengan sebab kita jadi umatnya Nabi Muhammad, ini kita jadi mulia. Jangan nyari kemuliaan selain daripada Islam. Misalnya, saya pengen jadi orang mulia dengan cara banyak harta. Nggak peduli nyarinya halal apa haram, pokoknya dah banyak harta saya jadi mulia. Nggak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Saya pengen jadi mulia dengan kekuasaan. Biar saya bisa jadi orang mulia, saya nyarinya dari kekuasaan. Nggak ada teman-teman saya sekalian, nggak jadi mulia. Kita udah dikasih pembelajarannya di negeri kita ataupun dari kisah-kisah
di negeri-negeri yang lain. Nggak ada orang jadi mulia dengan kekuasaan tanpa adanya kemuliaan dalam Islam. Jadi mulianya kita adalah dari Islam. Wa yu'allimukumul kitab. Nabi mengajarkan kepada kita Alkitab, wal hikmah dan kebijaksanaan. Wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian gak ngerti sebelumnya. Teman-teman sekalian, jadi Nabi itu yang pertama membacakan kepada kita firman-firman Allah, ngasih tahu gini loh caranya jalanin kehidupan, gitu kan ya? Gini loh caranya sholat, gini loh caranya berpakaian, gini loh caranya makan. Kasih tahu Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai sebarang kecil sekalipun, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rahimallah nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazahu anna khairul jaza. Semoga Allah memuliakan Nabi Muhammad dan membalas Nabi Muhammad dengan seindah-indah balasan. Enggak ada perkara kecil ataupun besar kecuali semua diajarkan kepada kita, hattal kharra kaifa nukhriju, sampai hajat kita, kotoran kita, gimana cara ngeluarinnya diajarin sama Nabi. Caranya duduk kencing, caranya duduk istinja diajarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Caranya meludah diajarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Caranya potong kuku diajarin sama Nabi. Ajaran indah bener, luar biasa. Jadi sekalian saya muliakan, kita kalau ngeludah tuh ada ilmunya loh, ada ajarannya loh. Kita kalau meludah itu sunnahnya nyamping, jangan ke depan. Nggak pada tahu kan? Nggak tahu. Kita kalau ngelihat ulama, kalau ngeludah nyamping, teman-teman saya sekalian, nyamping kiri, kecuali kalau di kiri ada orang. Nyamping di tempat yang nggak ada orang, gitu ya, jangan sengajain. Ada orang di kiri, apalagi pada persiapan, dikumpulin ludahnya. Jahat bener. Jadi sunnahnya nyamping sambil ditutupin mulutnya, gitu. Cakep. Nabi Muhammad tuh secara meludahnya aja cakep. Orang ngelihatnya pantas gitu. Coba kebayang nggak ada pemimpin, ketua apa gitu ya, kepala suku meludah gini, cuah, udah langsung ilfil kita lihatnya, bener kan? Nabi itu cakep, cara meludahnya cakep, cara apaannya cakep, dan beliau ajarkan itu kepada kita, teman-teman saya sekalian. Nggak bisa diganti sama yang lain. Udah, yang dari Nabi itu yang paling afdal, yang dari Nabi itu yang paling bagus, yang dari Nabi Muhammad SAW itu yang paling indah caranya. Nggak ada yang lebih bisa bikin kita mulia, lebih bisa bikin kita baik, lebih daripada ilmu agama. Coba dilihatin. Jadi istri yang paling bahagia, yang paling ngikuti syariat agama Islam. Jadi anak yang paling bahagia, yang ikut ajaran agama Islam. Jadi orang tua yang paling bisa ngedidik anak-anaknya, yang ikut ajaran agama Islam. Jadi tetangga yang paling baik sama tetangganya, yang ikut ajaran agama Islam. Betul nggak? Jadi saudara yang paling benar, yang ikut ajaran agama Islam. Jadi pemimpin yang paling benar, yang ikut ajaran agama Islam. Yang jadi rakyat yang paling benar, yang ikut ajaran agama Islam. Rakyat yang tukang nyinyir, nggak ikut ajaran agama Islam. Sedikit sekalian, makanya bicara tentang rakyat sama pemimpin nih. Satu ketika, ini agak nyimpang dikit ya, cuman saya jadi keingetan satu cerita. Seperti mana pemimpin, seperti mana rakyat, seperti itulah pemimpinnya. Satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu beliau menjabat sebagai khalifah, ada yang angkat tangan di saat beliau selesai khutbah. Tanya, wahai Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Ali, labbaik, silakan. Dia bilang, saya dengar kamu ini adalah seorang gerbang kota ilmunya Nabi Muhammad SAW.
Saya mau tanya sama kamu 3 pertanyaan. Saya udah tanya kepada semua orang, gak ada yang bisa. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang Allah sedang lakukan sekarang? Teman-teman sekalian. Oh, baik, kata Sayyidina Ali. Saya jawab dulu atau pertanyaannya diterusin dulu? Jawab dulu aja. Baik. Sayyidina Ali berdiri. Habis itu Sayyidina Ali duduk lagi. Yang Allah sedang lakukan sekarang adalah memberdirikan saya, kemudian mendudukkan saya kembali. Benar apa enggak? Iya. Bisa enggak tuh Sayyidina Ali berdiri tanpa izin Allah, duduk tanpa izin Allah? Enggak bisa. Yang lagi saya kerjain sekarang, yang lagi Allah kerjain sekarang, memberdirikan saya barusan dan mendudukkan saya kembali. Iya. Pertanyaan kedua, berapa jarak antara timur dan barat? Susah-susah bener kan? Iya. Tapi jadi kecil semua buat Sayyidina Ali. Teman-teman sekalian, apa kata Sayyidina Ali? Sepanjang perjalanan matahari dari pagi ke sore, ngelilingin timur ke barat. Terbit di mana coba? Terbit di mana coba? Timur. Tenggelam di mana coba? Barat. Jadi kalau ditanya jarak barat ke timur, sepanjang perjalanan matahari dari pagi ke sore. Ali ini udah kesel nih, udah kesel karena semua pertanyaannya jawab. Dia bilang, berapa banyaknya jumlah bintang di langit? Mulai panas nih, bintang di langit. Sayyidina Ali lihat-lihat, ada kayak sejadah atau apa dari bulunya domba. Kata Sayyidina Ali, sebanyak itu tuh bulunya domba. Kamu hitung, nah itu juga sama tuh. Kamu gak bisa hitung kan? Sama, bintang gak bisa dihitung. Wah, udah nih bisa jawab semua nih. Akhirnya dia bilang, tunggu Ali, ada satu pertanyaan tambahan. Silakan. Dia nanya, kenapa di masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, rakyat tenang, nggak ada pemberontakan, semuanya bagus, semuanya rapi, nggak ada teror, nggak ada ketakutan, nggak ada apa-apa, damai, aman, sentosa, sejahtera, bahagia. Tapi di zaman kepemimpinan kamu wahai Ali, banyak pemberontakan di sana sini, banyak kerusuhan di sana sini, peperangan antara sesama umat Islam di sana sini. Kenapa begitu? Sayyidina Ali bilang, karena di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang jadi khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, atau di masanya Sayyidina Umar yang jadi khalifahnya Sayyidina Umar, jadi pemimpinnya, yang jadi rakyatnya orang-orang kayak saya. Sekarang di masa kepemimpinan saya, yang jadi pemimpin saya, yang jadi rakyat orang kayak kamu. Gimana enggak pemberontakan di mana-mana, teror di mana-mana. Nah ini teman-teman saya sekalian. Oke lah ya. Nabi Muhammad alaihissalam menjadi penyebab kemuliaan kita. Yuzakikum. Nabi muliain umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Baik kemuliaannya itu dari sisi ilmu Islam, baik kemuliaannya dari sisi ibadah, teman-teman saya sekalian, baik kemuliaannya dari sisi kesolehan. Begitu kan? Ilmu, ibadah, atau kebaikan, kesolehan. Tapi itu dah yang bikin mulia kita. Jadi pejabat tapi tukang korupsi, mulia apa nggak mulia? Nggak mulia. Jadi pejabat tapi arogan, nggak punya kebaikan pada orang lain, jadi mulia apa nggak mulia? Nggak mulia. Kaya raya, teman-teman saudara sekalian, tapi dia nggak berilmu dan tidak soleh, mulia apa nggak mulia? Nggak mulia.
Tuh orang-orang depan dia doang. Hormatin, bukain pintu kalau dia turun menuju ke hotel. Kan gitu ya? Dimuliain gini gitu segala macam. Urusannya cuma sama duit, teman-teman sekalian. Begitu dia nggak lagi masuk ke hotel tersebut atau ketemu sama orang itu, suruh orang itu buat tunduk sama dia. Mau apa nggak kira-kira? Oh enggak. Bener apa enggak? Iya. Tapi yang namanya ulama, ya Allah, saya ngelihat orang yang dimuliakan sama orang lain tuh nggak ada loh yang lebih dimuliakan daripada ulama. Teman-teman sekalian, sampai ada seorang polisi disuruh ngawal waktu itu Habib Umar bin Hafid. Habis selesai ngawal, mau dikasih hadiah. Tanyain, pengen hadiah apa? Pengen salaman sama Habib Umar. Minta hadiahnya pengen salaman sama Habib Umar. Akhirnya dikasih kesempatan salaman sama Habib Umar. Dia dikasih doa, bahkan sama Habib didoa-doain gitu. Habis itu tangannya disimpan sama dia. Habis keluar dari ruangannya Habib, orang mau ngajak salaman, kagak ada yang diterima. Kenapa Pak? Tangannya Pak disimpan gitu Pak, masukin saku. Dia bilang saya baru bersalaman sama Habib Umar. Terus kesian anak istri saya, mereka kan nggak pada bisa salaman sama Habib Umar. Yaudah deh, biarin mereka salaman sama tangan yang habis salaman sama Habib Umar. Kepikir gitu. Masya Allah, Masya Allah. Gak ada yang lebih memuliakan kita daripada ajaran agama Islam, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Mengajarkan, Nabi itu ngajarin kepada kita Al-Quran, Nabi mengajarkan kepada kita kebijaksanaan cara hidup. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian enggak ketahui sebelumnya. Fadkuruni, kata Allah, aku udah kasih kamu nikmat banyak banget nih, gede banget. Terutusnya Nabi Muhammad kepada kalian. Aku pilihkan Nabi terbaik, manusia terindah. Aku jadikan namanya ada di tiang arsy. Dan aku pilih kalian sebagai umatnya. Bahagia dunia akhirat kalian bersamanya. Maka kata Allah, fadkuruni, fadkuruni, sebutlah namaku. Yang sudah menganugerahkan nikmat kepada kalian ini, sebut namaku. Azkurkum, aku akan menyebut nama kalian. Teman-teman sekalian, ini ayat indahnya luar biasa. Sebut namaku, kata Allah, aku akan sebut nama kalian. Sebut namaku, kata Allah, aku akan sebut nama kalian. Jadi kalau saya dalam saat sendirian, saya duduk bersimpuh di atas sejadah, kemudian saya ingat kepadanya, kemudian saya merasa hati saya rindu, hati saya malu karena dia telah begitu banyak memberi kepada saya kenikmatan, tapi saya begitu banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi saya tetap berharap kepadanya, yang walaupun memberi kepada saya nikmat banyak, saya balasnya dengan banyak dosa, dia tetap tidak memutuskan kenikmatan tersebut kepada saya. Walaupun nikmat jadi umat Nabi Muhammad enggak kita syukuri, tapi alhamdulillah nikmatnya enggak dicabut. Di saat saya sedang merasa iya ya Allah, nih nikmat Allah banyak banget, saya kok kurang banget jalanin kesyukuran. Ya Allah, jangan tinggalin saya ya Allah, tetap kasih waktu untuk saya mendekat padamu. Terus saya mulai bilang Allah, Allah, Allah dari lubuk hati saya yang terdalam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah berkata saat tersebut, aku akan sebut namamu wahai Halimah.
Labbaik Halimah, labbaik Halimah, labbaik Halimah. Saudaraku sekalian, kita sebut nama Allah, kemuliaan buat kita. Allah sebut nama kita, kemuliaan lebih besar lagi buat kita. Dua-duanya buat kita. Kita sebut nama Allah, kemuliaan buat kita. Betul nggak? Saudaraku sekalian, ingat nggak? Kalau kita lagi sebel sama orang, kita bahkan mau nyebut namanya tuh kita nggak suka. Betul nggak? Nabi sampai bilang sama Sayyidah Aisyah, saya tahu loh, kapan kamu lagi marah, kapan kamu lagi enak hatinya. Masa sih Rasul? Emang ketara gitu Rasul? Iya, kamu kalau lagi agak kesel-kesel sama saya, entah urusan apa gitu, kamu selalu aja kalau bersumpah pakai nama Birabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Musa, demi Tuhannya Nabi Isa. Tapi kalau kamu lagi enak hati kamu sama saya, kamu bilang Birabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi orang memang secara spontan ya, ketika kita lagi nggak senang orang, sebut namanya aja males gitu. Saudaraku sekalian, karenanya kemudian ketika kita diizinkan oleh Allah, Allah biarin deh dia sebut nama aku. Berarti Allah tuh lagi demen sama kita. Kalau Allah lagi nggak demen sama kita, nggak dibiarinnya kita sebut namanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kok saya sekarang nggak suka zikir ya? Kok saya sekarang agak susah ibadah ya? Kayaknya saya malas ibadah. Bukan hanya karena kamu sedang malas ibadah, tapi karena kamu sedang jatuh di mata Allah. Allah tidak mengizinkan kamu untuk menyebut namanya. Cari muka lagi Gih. Cari muka lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kamu udah dapat lagi keridhoannya, sudah dipandang lagi dengan kasih sayangnya, Allah akan kasih kamu kemudahan untuk menyebut namanya. Saudara sekalian, dari pemahaman yang seperti itu, para ulama-ulama tetap akan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bahkan jika dalam zikrullah itu nggak ada pahalanya sekalipun. Karena menyebut nama Allah kemuliaan buat kita teman-teman sekalian. Apalagi sudah Allah janji fadkuruni. Dalam hadis yang lebih panjang, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Siapa yang menyebut namaku saat sendirinya, aku akan sebut namanya dalam diriku. Kita sebut nama Allah saat kita sendirian, Allah akan sebut nama kita dalam kesendiriannya Allah, dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut-nyebut namaku di antara hamba-hambaku, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya sedang menyebut-nyebut tentang Allah, menceritakan kepadamu tentang Allah, fi mala'in, di hadapan orang banyak. Apa katanya Allah? Dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan sebut namanya di antara malaikat-malaikatku, di antara kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya siapa? Kelompok malaikatnya Allah, kelompok nabi-nabinya Allah yang sudah meninggal dunia, Allah akan sebut nama kita di antara mereka. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila seorang nih ingat Allah, terus sebut nama Allah, terus sampai lama-lama dicinta sama Allah. Allah cinta nih sama seorang hamba nih, karena dia selalu sebut nama Allah, karena dia selalu ikuti caranya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi dalam kehidupan. Itu ya. Jadi kalau kita pengen tahu gitu, kita tuh dicinta apa enggak sih sama Allah, tuh dia caranya teman-teman sekalian, cirinya dua itu. Kamu mudah mengerjakan ketaatan, mudah lisanmu menyebut nama Allah, berarti Allahnya juga cinta kepadamu.
Sama yang keduanya, teman-teman saya sekalian, mudah bagimu mengerjakan kesunahan-kesunahan. Kamu dikasih kemudahan buat ngerjain perbuatan-perbuatan baik. Dia dimudahkan untuk menuju akhlak baik, kamu dimudahkan untuk meninggalkan maksiat, kamu dimudahkan untuk mengerjakan taat, kamu dimudahkan buat baca Quran, kamu nggak berat buat sholawatan, kamu nggak berat buat istighfar, kamu nggak berat buat puasa, kamu nggak berat buat kasih kemudahan buat hadir majelis taklim ringan. Kalau diajakin teman-teman jalan malah berat gitu ya. Balik apa enggak? Enggak, kayak gitu kan. Jadi teman-teman sekalian tuh ciri kalau kita dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kok saya berat banget buat ibadah, ini jangan-jangan lagi ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Katanya Allah dalam hadis qudsinya, katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, "Innallaha idza habba 'abdan nada Jibril." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama seorang hamba, Allah panggil Jibril. Siapa nih Jibril? Pemimpin para malaikat, teman-teman saya sekalian. Siapa Allah? Pencipta dunia akhirat, pencipta manusia dari timur sampai barat, pencipta semuanya, yang menentukan nasibmu, bahagia sengsaramu, dia yang punya. Allah apabila cinta kepadamu, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, lebek ya Allah, datang sebagai bentuk ibadahnya Jibril. Ya Jibril, inni uhib fulan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku yang bernama fulan bin fulan, yarhamukallah, cintailah dia. Allah kasih perintah sama malaikat Jibril buat cinta kepadamu kalau kamu dicinta sama Allah. Allah perintahkan malaikat terbaik, pemimpin seluruh malaikat untuk cinta kepadamu, kepadaku. Jika aku atau kamu dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kebayang gak sih? Allah loh ini. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, aku cinta sama hambaku Halimah Ali Idrus, misal doang. Jangan ngiri gitu, cuman misal doang. Fa'ahibbah, wahai Jibril, cintailah dia. Maka malaikat Jibril beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan cara mencintai saya. Taat malaikat Jibril kepada Allah dengan cara mencintai saya. Habis itu, tsumma nada Jibril li ahli sama. Kemudian malaikat Jibril pengumuman kepada penghuni langit. Ya ahli sama, wahai penghuni langit, pengumuman. Siapa penghuni langit? Malaikat-malaikatnya Allah. Siapa penghuni langit? Malaikat penjaga neraka. Siapa penghuni langit? Malaikat penjaga surga. Siapa penghuni langit? Kalangan bidadari-bidadari. Siapa penghuni langit? Para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Penghuni langit nih teman-teman saya sekalian. Apa kata malaikat Jibril pengumumannya? Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan ibn fulan fahibbu. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, kalian semua cintailah dia. Penghuni langit, kalangan malaikat-malaikat. Di antaranya ada malaikat Mikail yang bagi-bagiin rezeki. Ada malaikat Mikail juga bagi-bagiin ujian. Ada malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Ada malaikat Mungkar Nakir yang akan menanyaimu dalam kuburan. Dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, pemberitahuannya Allah cinta sama hambanya yang bernama fulan bin fulan, maka kalian semua harus cinta padanya. Maka kebayang seperti apa perlakuan malaikat Israel ketika mencabut nyawa seseorang yang malaikat Israel beribadah kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Kebayang kayak apa bentuk pertanyaan dari Mungkar Nakir yang datang kepada seseorang yang malaikat Mungkar Nakir nih cinta sama dia karena Allah mencintai dia. Kelar semua urusan, teman-teman sekalian.
beres semua perkara, teman-teman saya sekalian. Andai aku tahu bahwa aku dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap penghuni langit, aku tak akan peduli seseorang benci kepadaku. Aku gak akan peduli apa yang akan orang lain sampaikan kepadaku. Betul gak? Ya. Aku bahkan gak peduli apakah aku gak punya barang A, gak punya barang B. Aku gak peduli. Aku gak peduli. Andai kemiskinan seperti apapun, andai rasa sakit seperti apapun harus dialami bagi seseorang yang dia tahu Allah Tuhannya mencintai dia. Segenap penghuni langit diantaranya para nabi-nabinya Allah mencintai dia. Bahkan malaikat Jibril mencintai dia. Pada saat tersebut, ini yang dicinta sama Allah nih, dia lagi jalan, malaikat semua mendoakannya. Dia lagi makan, malaikat semua mendoakannya. Dia lagi tidur, malaikat-malaikat rahmat menjaganya. Dia bangun tidur, malaikat-malaikat rahmat mendoakannya. Maka teman-teman saudara sekalian, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mulia, semakin hari dosa-dosanya semakin terampuni, semakin hari semakin dekat dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang lain-lain. Sebab katanya Nabi Muhammad dalam keterusannya hadis tersebut, tsumma yudha lahul gubulu fil ard. Kemudian Allah letakkan rasa cinta penerimaan di hati hamba-hambanya yang soleh-solehah. Orang soleha pada suka aja sama dia. Orang soleh pada suka aja sama dia. Gak kenal aja ngelihatnya suka. Pernah ketemu gak orang begitu? Kita gak kenal nih sama dia nih, baru kali ini ngelihat, ketemu, wah udah. Ya Allah, sayangnya dia, sayang. Membuat kita mau mendoakan dia. Bahkan cuman ketemu, gak ngapa-ngapain juga. Hati tuh teman-teman saudaraku sekalian. Yudha lahul gubulu fil ardh. Jangan kata suami, anak, orang tua, gak usah mereka, orang lain yang dia gak pernah berbuat baik sama mereka, yang gak pernah dapat doa mereka, ibarat katanya nih, itu aja Allah taruhkan cinta di hatinya. Apatah lagi suaminya. Suaminya bilang gak ada perempuan kayak kamu. Yang lebih cantik banyak. Gak ada perempuan kayak kamu. Yang lebih baik banyak. Sama aja ya. Jadi teman-teman saya sekalian, suaminya cinta sama dia, anak-anaknya cinta sama dia, orang tuanya cinta sama dia, saudara-saudaranya cinta sama dia. Buah dari cintanya Allah kepada seorang hamba. Buah dari banyaknya fadkuruni azkurku. Kamu sebut-sebut namaku, aku akan sebut-sebut namamu, kata Allah. Alhamdulillah. Baik banget loh. Allah mau sebut nama kita baik banget. Betul gak? Betul gak sih? Orang kayak kita gitu. Orang kayak kita. Bupati belum tentu mau sebut nama kita. Benar apa enggak? Iya kan? Camat belum tentu kenal sama kita. Tapi kalau Allah penguasa langit dan bumi menyebut namamu, kenal kepadamu, bahkan cinta padamu, sampai dimintanya malaikat untuk cinta padamu, bukankah nggak penting nggak dikenali nama bupati? Bukankah nggak penting nggak dikenali nama camat? Bodoh amat. Bener nggak? Nah, nggak usah kebanyakan pengen cari muka sama si fulan si falkan. Cari muka lah sama Allah. Cari muka lah sama Allah. Tapi kan saya nih loh kayak gini. Kalau saya sebut-sebut nama Allah kan nggak pantas. Masa gitu Allah yang maha mulia disebut amal lisan berlumuran dosa ini? Ya Allah, nggak pantas banget. Lagian saya tuh dosa udah banyak, nggak pantas banget kan sebut-sebut nama Allah gitu. Serikut sekalian saya muliakan,
Kamu ngerasa gak pantas sebut nama Allah karena kamu kotor. Tapi di saat kamu gak sebut-sebut nama Allah, ya kamu akan kotor terus. Cara ngebersihkannya kan malah justru dengan kamu menyebut nama Allah. Betul gak? Katanya Rumi, seseorang yang berlepotan dengan kotoran badannya datang kepada sebuah sumur. Rumi itu Jalaluddin Ar-Rumi, ya, salah satu dari ulama sufi. Seseorang yang belepotan badannya dengan lumpur karena dia terjatuh di lumpur, terjatuh di selokan dengan bau, dengan kotor, dia datang ke sebuah air jernih, ke sebuah sumber air yang sangat jernih airnya. Dia liatin air tersebut, dia bingung. Airnya bertanya padanya, kenapa kamu tidak lekas mandi? Katanya orang tersebut, saya malu padamu wahai air, karena kamu begitu sangat jernih. Aku takut lumuran kotoranku akan membuatmu menjadi kotor dan tak lagi jernih. Air tersebut berkata, jangan kelamaan, segeralah basuhlah dirimu di sini. Sebab kalau kamu tidak segera berenang, tidak segera menyebur kemari, maka sampai kapan kamu akan menjadi bersih? Kapan kamu mau bersih kalau kamu nggak mandi-mandi? Gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, yang nggak apa-apa, kotor-kotor, hina-hina, nggak apa-apa, datang aja pada Allah SWT. Sebut aja nama Allah SWT. Nggak peduli meskipun kita banyak dosa, meskipun lisan kita tukang ngomongin orang, bohong kadang iya juga, fitnah kadang iya juga, ngata-ngatain orang kadang iya juga, nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab gak ada cara buat kita bersihin diri kecuali dengan menyebut namanya. Saudara sekalian, ada seseorang di Bani Israel. Salah satu cerita favorit saya nih. Ada salah satu, kenapa Bu? Banyak banget ya cerita favorit saya. Ya, ini makanya saya bilang salah satu. Ada salah satu cerita favorit saya ini ya. Seorang dari Bani Israel, teman-teman sekalian. Saya kenapa menjadikannya favorit? Kayaknya saya banget nih gitu. Kita kan ngerasa sesuatu favorit kalau kita banget gitu ya. Seseorang dari Bani Israel penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan salah dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, dia menjauh dari Allah SWT. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, nggak pernah berzikir, nggak pernah. Dia lupa bahkan kepada Allah SWT. Kaya raya, teman-teman saya sekalian, kaya raya, punya banyak pelayan. Ada pelayan khusus masakin dia, ada pelayan khusus kipasin dia kalau mau tidur. Zaman itu belum ada AC. Ada pelayan buat mandiin dia, ada pokoknya udah semuanya tuh. Ada temen-temen buat dia mabuk-mabukan, ada temen buat dia seneng-seneng, ada perempuan-perempuan yang akan memuaskan nafsu dia gitu. Pokoknya dia udah bikin hidupnya penuh dengan maksiat, penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa-dosa. Sangat banyak teman-teman sekalian. Dan ngerusak. Karena kemaksiatan dia itu dia ngajakin teman-temannya kan. Malaikat protes sama Allah, ya Rabb, ini orang ngerusak nih Allah, habisin aja apa? Malaikat tuh suka gemes loh sama orang yang kayak begitu. Mudah-mudahan kita nih nggak ada yang digemesin sama malaikat. Teman-teman sekalian, kata Allah, tungguin. Dia begitu kan karena nggak pernah dikasih sakit. Coba kita lihat. Sedikit sekalian, satu malam. Saat dia udah habis selesai mabuk-mabukan, dia kemudian tidur di atas tempat tidur, dikipasin mendayang-dayang. Sampai pelayan yang ngerasa nih tuannya udah tidur, mereka kemudian keluar semuanya. Habis ditutup-tutupin jendelanya, ditutupin pintunya, dimatiin lampunya. Mereka kemudian keluar. Sedikit sekalian saya melihatkan, gak lama kemudian Allah berhentiin salah satu dari urat di dalam tubuhnya. Kram.
sakitnya luar biasa, diberhentiin nih salah satu jalur darahnya, disempitin salah satu jalur darahnya, kesakitan, mau teriak nggak keluar suaranya, mau ngomong nggak bisa keluar suaranya, lirih banget suaranya, nggak ada yang kira-kiranya bisa dengar. Dia mau lari, jangankan buat lari, sekedar gerakin badan dia kesakitan yang luar biasa. Dia mau panggil pelayannya, nggak bisa. Dia mau manggil ajudannya, nggak bisa. Dia mau manggil keamanan di rumahnya, satpamnya, ansipnya, nggak bisa. Serius sekalian saya muliakan, dia mau turun dari tempat tidurnya pakai kekuatan dirinya sendiri, nggak ada. Allah berhentiin. Kesakitan yang luar biasa. Saat dia sudah putus asa, dia kemudian mikir gitu, saya kenapa ya? Dia pun kemudian ingat bahwa urusan tubuhnya yang punya bukan dia sendiri, yang punya adalah Allah Tuhan. Dia ingat kemudian betapa selama ini dia gak pernah ingat sama Allah, betapa selama ini dia selalu lari dari Allah. Teman-teman saya sekalian, kemudian mulai mengalir air matanya dari kedua matanya. Dia kemudian mulai memanggil namanya. Dia bilang, Allah, Allah, Allah. Dan Allah pun menjawab, labbaika ya abdi wa aina anta fi hadhil muddah kullah. Labbaik wahai hambaku, kemana saja kamu selama ini jauh dariku. Kenapa cerita ini jadi cerita favorit saya? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita banget. Insya Allah sih maksiat kita gak kayak dia amat, kan begitu ya? Kita jadi mikir, Allah maha baiknya. Jika andai kepada orang yang ahli maksiat, nggak sholat, nggak ibadah, nggak apa aja kayak begitu, Allah ngasih nanya, kemana aja ente selama ini? Kemana aja kamu selama ini? Nggak pernah sebut namaku, nggak pernah panggil aku. Patah lagi sama kita insya Allah. Jadi saat kita lagi panggil namanya, Al-Qurkum, kata Allah, aku akan panggil namamu. Teman-teman saya sekalian, mana duluan? Kita sebut nama Allah atau Allah berkehendak untuk kita dipanggil namanya? Ayo, mana duluan? Itu sama kayak gini loh, teman-teman saya sekalian. Mana duluan antara datangnya undangan sama kita kondangan? Undangan. Maka teman-teman saya sekalian, dalam tiap seruanmu menyebut namanya, di sanalah terdapat jawaban, wahai hambaku, inilah aku. Jadi jangan kamu kira di saat kamu berzikir manggil nama Allah, kamu yang pengen manggil nama Allah. Enggak, karena Allahnya kepengen menjawab panggilanmu. Karenanya Allah mudahkan kamu untuk menyebut namanya. Makanya saudara sekalian, kehinaan yang paling hina bagi seorang hamba adalah ketika Allah tidak lagi berkenan untuk dipanggil olehnya. Enggak lagi diundang sama Allah SWT. Enggak, kata Allah, saya enggak suka sama dia. Jangan biarkan dia menyebut-nyebut namaku. Dia minta sama Allah. Katanya Allah bilang sama malaikat, buruan kasih, aku gak senang dengar dia namanya panggil nama aku. Maka teman-teman saya sekalian, kamu kalau doa mau cepat mustajab, jangan GR dulu. Karena pengamen yang jelek biasanya dikasih duitnya cepetan. Betul gak? Bukan karena merasa terhibur, tapi buat ngusir. Bener gak? Pengamen nih, gak enak nih, buru-buruan cepetan kasih gitu. Tapi kalau ada pengamen enak nih, seneng nih kita dengarnya nih, malah kita pesen, coba lagunya Nisa Sabian yang baru. Kita minta dia nyanyiin, gitu kan ya?
Kenapa? Soalnya seneng. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau doamu kamu rasa kok saya nggak dijabah-ijabah ya doanya, jangan sedih. Bisa jadi karena Allah senang mendengar namamu. Allah senang mendengarmu memanggil-manggil namanya. Gitu. Makanya teman-teman saya sekalian, oh pantesan ya Ustazah, saya kok doanya nggak dijabah-ijabah. Berarti nih Ustazah saya dicinta ya di situ. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya enggak? Belum tentu juga sehingga jadi patokan. Gini makanya nih teman-teman saya sekalian, jangan doa hanya ketika perlu. Itu yang diajarin sama Imamul Haddad. Kata Imamul Haddad, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fagri wa tirari." Allah sudah tahu segala keadaanku, maka apa perlunya aku mengadu? Allah sudah tahu segala keperluanku, apa perlunya aku meminta? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari, tapi aku akan tetap meminta padanya. Kenapa? Agar aku selalu terlihat mengemis di pintunya. Falihada sirri'atu, karena urusan kayak gini nih, aku akan tetap meminta fiyasari wa asari, dalam susahku atau dalam mudahku. Saat aku lagi punya keperluan, nggak punya keperluan, selamanya aku terus minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari. Saya adalah seorang hamba. Kemuliaan seorang hamba adalah ketika dia selalu berada di hadapan Allah Tuhannya. Kemuliaan kita sebagai seorang hamba adalah ketika kita diizinkan Allah untuk terus ada di pintunya, berharap-harap pemberiannya. Teman-teman saya sekalian, kenapa saya pilih ayat ini di bulan ini? Sebab ini bulannya Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Bulanmu duduk di pintunya, bulanmu menyebut namanya, bulanmu memperbaiki hubunganmu dengannya, bulanmu untuk minta agar dia memandangmu dan menghapuskan dosa-dosamu, bulanmu untuk setiap pagi begitu kamu salam dari sholat subuhmu, setiap sore begitu kamu salam dari sholat asarmu, kamu menengadahkan tangan seraya berkata, Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah buat aku berada, kembalikan aku kepadamu, kembalikan aku ke jalanmu, ya Allah kembalikan mataku ke jalanmu, mata yang ngerti nikmatnya membaca Al-Quran, ya Allah kembalikan telingaku ke jalanmu, telinga yang gemar mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kembalikan lisanku ke jalanmu, lisan yang selalu menyebut namamu, lisan yang gemar bersalawat kepada nabimu, lisan yang selalu beristighfar memohon ampunan padamu ya Allah. Kembalikan tanganku ke jalanmu ya Allah, biarkan ia menjadi tangan yang lebih suka memberi daripada menerima. Ya Allah, kembalikan kakiku kepadamu agar ia selalu dapat melangkah ke tempat-tempat yang baik, menjadi kaki yang selalu ruku dan sujud menghadap kepadamu. Kembalikan perutku kepadamu ya Allah, biarkan ia merasakan nikmatnya lapar, agar tidak sampai makanan di atas makanan memenuhi perut-perut kami ya Allah. Kembalikan hatiku kepadamu, jangan biarkan cinta kepada selainmu menguasai hati kami ya Allah, mengalahkan cinta kami kepadamu. Ini bulannya, bulan Rajab, bulannya Allah, bulan perbaikan hubungan antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting teman-teman saudaraku sekalian, kita memastikan langkah kita sudah berada di jalannya. Rabbi ufirli warhamni, atau Allahumma ufirli warhamni. Boleh dua-duanya, mana yang lebih bagus?
Kalau nas hadisnya pakai Allahumma. Walaupun kayaknya di lisan kita lebih familiar Robbi ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hanya saja memang lafadz hadisnya bunyinya Allahumma. Jadi kalau mau pas banget kayak yang disebut sama Nabi, walaupun artinya sama, tapi lebih bagus untuk menggunakan Allahumma. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Ini ayat indah banget teman-teman saya sekalian. Washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Kita tuh ya sebenarnya kalau berterima kasih sama Allah emang hukumnya wajib loh. Andai nggak ada firman Allah, la in syakartum la azinanakum, kalau kalian syukuri aku akan tambahi. Nggak usah ada ayat itu, nggak usah ada innallaha yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin gitu ya, atau ada wa qalilun min ibadiyasy syakur misalnya gitu kan. Nggak usah ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah mencintai hamba yang bersyukur, nggak usah gitu kan. Tapi teman-teman saya sekalian, nggak usah begitu pun. Sebenarnya berterima kasih kepada Allah tuh hukumnya wajib. Kenapa gitu? Nah, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah teman-teman saya sekalian. Bahkan ketika kamu ruku, ketika kamu sholatmu, kamu nggak bisa sholat loh kalau nggak Allah tentukan kamu sholat. Betul apa nggak? Semuanya dari Allah. Kamu sehat kamu dari Allah. Mata kamu ikutan bikin. Ikutan nggak? Kalau kita ikutan kayaknya nggak gini modelnya ya. Made in Cina, made in mana-mana itu kan, hasil operasi itu kan. Ya Allah, kayak gitu modelnya teman-teman sekalian. Tapi produk Allah Subhanahu wa taala dipakai 50 tahun, 70 tahun masih bagus saja tuh. Nggak pakai ganti casing, nggak pakai dicas teman-teman sekalian. Ini kita punya badan, betul apa nggak? Dipakai tiap hari, nggak pakai berhenti, nggak rusak loh. Hebat bener kan? Kalau kamu kehabisan nafas tuh perlu oksigen. Oksigen harganya mahal loh teman-teman sekalian. Allah kasih sama kamu balas gratis. Ini hidung, kalau kamu kemudian ada apa-apa sama hidung kamu, kemudian kamu pasang hidung baru, mahal apa murah? Mahal. Allah kasih sama kamu hidung gratis. Ini Allah kasih semuanya nih gratis teman-teman sekalian. Orang mau bikin alis pergi ke salon berapa coba bayarnya? Dan gak bagus juga hasilnya. Betul apa enggak? Tapi yang dari Allah SWT gratis, gak pakai ada masanya, garansi seumur hidup. Gak pernah ada ceritanya tuh alisnya kenapa? Habis masa berlakunya. Alis kamu gak ada? Iya habis masa berlakunya. Gak ada. Semua yang dari Allah SWT Allah kasih. Ya Allah, luar biasa benar. Gimana nggak terima kasih sama Allah? Semuanya dari Allah SWT. Gimana nggak terima kasih dari Allah? Dari sekian banyak manusia yang Dia ciptakan, kita dikasih izin sama Allah untuk kenal siapa yang nyiptain kita. Model kayak kita gini loh, kenal sama Allah Tuhannya. Model kayak kita kayak gini loh, diizinkannya untuk menyebut namanya. Model kayak kita gini loh, dihadirkan di majelis membahas firman-firmannya. Model kayak kita gini loh, bisa paham makna fadkuruni adkurkum. Model kayak kita begini teman-teman saya sekalian. Kalau enggak karena baiknya Allah kepada kita, niscaya kita mungkin sudah terlempar dalam jurang kenistaan yang begitu dalam, disebabkan perbuatan dosa-dosa kita. Bukan gitu? Lantas dari apa kamu gak berterima kasih pada Allah SWT? Fashkuruli, kata Allah, makasih dong sama aku. Iya sih ya Rabb, emang pantasnya juga terima kasih kepadamu. Kamu belum mau terima kasih juga, aku janjiin deh, kata Allah, la in syakartum, kalau kamu syukuri aku tambahin. Kalau kamu syukurin aku tambahin. Ini enak banget ayat ini juga teman-teman sekalian. Jadi perkara yang kamu kepengen ditambahin sama Allah, syukurin. Misalnya
Ada orang yang kepengen tambah hari tambah cantik, syukurin kecantikanmu, kamu ditambahin nanti. Gitu. Ada yang kepengen dikasih kesehatan terus-terusan sama Allah, syukurin sehatmu, nanti kamu ditambahin. Ada yang pengen biar hati suaminya tidak berpaling kemana-mana. Kalau gitu bersyukurlah atas nikmat Allah karuniakan suami kepadamu itu. Nanti kamu akan, bukan ditambahin sih ya, ya ditambahin sayang suamimu, gitu loh, tambahin. Ntar suaminya ngomong kayak gini, kamu tahu nggak? Allah bilang siapa yang bersyukur, nih saya akan aku tambahin. Aku bersyukur sekali punya istri kayak kamu, biar aku ditambahin istri yang lain. Nah, gitu ya. Tambahin dia lagi, kan yang disyukurin dia nih. Ditambahin dia lagi, tambah hari badannya tambah gede. Washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Ditambahin Allah. Habis ditambahin Allah cintain. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, sampai Sayyidina Abu Bakar nanya sama Nabi. Ini nanyanya orang arif billah lain loh, menanyanya kita. Kita kan nanyanya tuh kan, Rasul, gimana caranya biar saya bisa cepat bayar utang? Ya nanya sama Nabi kan, Rasul gimana ya caranya biar jodoh cepet datang? Tadi ada nih, kayaknya kalau ketemu sama Nabi nanyanya urusan jodoh nih kayaknya. Sedikit sekalian, ini arif billah, kekasih Allah SWT, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah. Nanya sama Nabi, nanyanya gimana? Rasul, caranya terima kasih sama Allah gimana sih? Pertanyaannya Sayyidina Abu Bakar. Emang kenapa gitu Abu Bakar? Kamu nanya kayak gitu gimana? Saya tuh bingung. Katanya kita kalau terima kasih sama Allah suruh berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kan ya Rasulullah, di saat saya mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, bukankah itu nikmat baru yang harus saya syukuri? Bukankah itu juga nikmat baru? Saya lagi ngucap Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Saya juga senang. Zahir batin saya senang Rasul di saat mengucapkannya. Itu kan nikmat baru juga yang harus saya syukuri. Gimana syukurnya coba? Saya kalau syukur katanya disuruh sholat, suruh ibadah. Tapi ketika saya sholat, saya merasakan nikmat baru lagi yang Allah kasih dengan sholat saya. Ruku enak banget, sujud enak banget, nyebut nama Allah enak banget, baca Al-Quran nikmat banget. Saya harus mensyukuri lagi dong nikmat yang ini. Gimana caranya ya Rasulullah? Gimana caraku bersyukur? Jika setiap kali aku mau bersyukur dengan apapun, membuat adanya nikmat baru yang harus aku syukuri lagi. Ini gimana bayarnya nih? Tiap bayar dikasih, tiap bayar dikasih. Teman-teman saudara sekalian, kita dikasih sama orang gitu ya, diutangin gitu sama orang. Nih saya utangin 1 juta. Kita mau bayar nih 1 juta yang kemarin ya. Oh iya, saya terima ya 1 jutanya. Nih saya kasih lagi 2 juta. Kita kemudian nih ya, saya bayar ya. Nih jadinya 2 juta kan utangnya kan. Oh iya, saya terima ya, saya tambahin lagi 4 juta. Ini gimana caranya saya bersyukur, kata Sayyidina Abu Bakar? Karena setiap kali saya bersyukur menimbulkan ada nikmat baru lagi yang harus saya syukuri lagi. Gimana caraku bersyukur? Nabi tersenyum kemudian mengatakan, ajzuka ani syukri syukru. Ketidakmampuanmu bersyukur dari nikmat, itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Kita kalau berterima kasih kita itu biar ditambahin, itu namanya bukan terima kasih. Hakikat terima kasih yang sesungguhnya ketika kita sudah nggak ngerti lagi caranya berterima kasih. Kalau kita berterima kasih untuk ditambahin, namanya minta. Betul apa enggak? Bang, makasih ya bang ya. Kemarin tuh bang yang abang kasih duit yang kemarin bang, udah saya beliin kerudungan bang. Saya beliin baju bang. Tapi bang, saya lihat-liatin kerudungannya kagak ada yang pas. Itu namanya terima kasih apa meminta? Minta.
Minta tuh teman-teman sekalian. Itu bukan hakikat syukur. Kalau kamu bersyukur hanya untuk biar ditambahin, namanya kamu bukan syukur. Akan tetapi hakikat syukur yang sesungguhnya adalah ketika kamu sudah tidak lagi mengerti gimana caranya nih mau bersyukur. Sebab setiap kali saya bersyukur justru kenikmatan baru lagi. Ustazah, masalahnya susah mau syukur. Kenapa? Allah tuh ngasih hidup saya susah banget. Hati-hati tuh. Itu tuh teman-teman sekalian, DP-nya neraka. DP-nya neraka. Tahu apa DP-nya neraka? Ketika kamu merasa bahwa hidup kamu isinya adalah kesengsaraan. Neraka semuanya isinya kesengsaraan. Calon-calon penghuninya dikasih DP sama Allah di dunia dengan merasa hidupnya selalu penuh dengan kesengsaraan. Sehingga sekalian, sebagaimana surga juga ada DP-DP-nya. Itu kayak Sayyidina Abu Bakar tadi tuh, DP-nya surga. DP-nya surga tuh. Bersyukur, terus senang, terus alhamdulillah. Ada yang ngomongin alhamdulillah, transferan pahala. Kan gitu ya? Ada yang jahatin alhamdulillah, ada yang mau ngasih pahala nih sama saya nih. Alhamdulillah. Gitu. Dikasih sakit alhamdulillah, gugurin dosa. Gitu. Dikasih ada orang yang enggak senang, alhamdulillah. Siapa juga saya mau disenengin sama setiap orang. Lagian setiap kali orang gak senang berarti saya keniscayaan menjadi seorang manusia. Betul kan? Berarti saya normal nih, dia gak senang sama saya. Teman-teman sekalian, saya melihatkan dalam setiap hal dia bisa melihat sisi-sisi positif. Sehingga akhirnya dikasih apaan aja senang terus, kasih apaan aja senang terus, kasih apaan aja senang terus. Kayak Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi itu kalau lagi sakit baca apa coba? Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi lapar, Nabi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Gitu. Baginda kita Rasulullah alaihi wasallam. Kata teman-teman saya sekalian, fashkuruli fadkuruni adkurkum washkuruli wala. Jangan pernah kalian ingkar terhadap kenikmatanku. Kalau kamu merasa bahwa hidupmu penuh dengan kesengsaraan, Allah gak pernah bikin baik sama kamu dan lain sebagainya, itu dia tuh. Itu namanya kufur. Maka kamu adalah orang kafir. Kafir terhadap nikmatnya Allah. Kufur nikmat namanya. Kufur nikmat. Wala takfurun, kata Allah. Jangan kufuri nikmatku. Ingat-ingat. Kalau kamu inget-ingetin, maka kamu gak akan pernah bisa ngitung. Dalam ayat Al-Quran Allah SWT bilang, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah SWT, gak akan pernah bisa dihitung. Emang benar banget, gak akan pernah bisa ngitung ya. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin wallahu a'lam bissawab. Hampir jam 6. Mohon maaf ayat satunya belum kebahas. Ustazah mohon Fatihah untuk kesembuhan Ibu Suhaibah binti Abdul Ghani. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya, kalau suami kasih talak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan, apakah itu termasuk talak 3? Terus kalau balikan, apa boleh balikin gitu aja atau harus akad nikah lagi? Jadi gini ya, suami itu ketika mentalak 1 tapi 3 kali berturut-turut, itu jatuhnya 1 apa 2 atau 3 tergantung dari niatnya suami. Kalau niatnya adalah menceritakan tentang talak yang sebelumnya, maka dia masih 1 kejadian itu ya 1 talak. Kamu kan udah saya talak kamu ya, saya talak kamu, saya talak kamu. Itu berapa jatuhnya? 1. Kenapa? Karena sedang menceritakan bahwa suami tersebut mentalak istrinya gitu. Bukan artinya 3 kali talak, kecuali kalau pakai dan. Saya talak kamu, dan saya talak kamu, dan saya talak kamu. 3 jatuhnya. Karena kalau dan itu 3. Saya makan apel dan pisang dan apel. Berapa banyak apelnya? 2. Pisangnya 1. Gitu. Jadi suruh kasih tahu sama suaminya, hati-hati sama dan ya bang.
hati-hati sama talak maksudnya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, nah ini tergantung nih, dia niatnya maksudnya untuk menegaskan talak yang tadi atau talak baru lagi. Kalau kemudian talak baru lagi ya jatuhnya 2 berarti gitu kan. Tapi kalau maksudnya dia talak yang pertama ya berarti masih jatuh 1. Nah kalau jatuh 1 kayak begitu, buat balikinnya nggak perlu apa-apa, cukup dengan datang sama istrinya, kemudian harus dengan ucapan. Kalau nggak ada ucapan sama sekali, apalagi dengan ucapan saya ini nggak balikan ya sama kamu, tapi ayo kita ke tempat tidur, nah, haram jatuhnya. Tapi kalau misalnya maafin ya, saya pikir-pikir saya nyesel loh, yuk kita balikan aja yuk, kesian anak-anak. Nah itu berarti udah cukup, nggak perlu akad baru lagi. Teman-teman saya sekalian, kapan diperlukan akad baru? Kalau sudah cerai, talak 1 atau 2, dan sudah berlalu 3 kali masa suci, sekitar 3 bulan. Kemudian balikan, perlu akad baru lagi. Kalau sudah talak 3, nggak boleh balikan, nggak boleh akad baru lagi sampai si perempuan itu kawin dulu sama orang lain. Itu pun kalau kemudian orang lain itu mau menceraikan istrinya, dan kawinnya harus beneran kawin. Mohon maaf, harus ada hubungan intim. Kemudian bercerai, baru boleh kawin lagi sesudah iddahnya dari perceraian yang kedua dengan suami yang pertama. Hati-hati sama perceraian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ustazah, suami ini nyerain dalam keadaan marah, jatuh apa enggak sih Ustazah? Ya jatuh. Saya nggak pernah ngeliat ada orang nyerain nggak marah. Sayang, saya sayang banget sama kamu. Kamu saya cerai ya. Pernah gitu? Ada. Semua orang menceraikan dalam keadaan marah. Emosi. Makanya perhatian buat suami, perhatian buat istri juga. Istri kalau udah suaminya lagi marah, dah cari aman, teman-teman sekalian. Ingat kan yang saya dulu pernah ceritain? Nggak ingat. Ada seorang perempuan, indah banget hidupnya gitu, rumah tangga, sampai diwawancarai. Dan saya baca penuturan dia dalam wawancara tersebut. Wawancaranya tuh nanya, suami kamu nggak pernah marah? Kata gitu. Si perempuan tersebut menjawab gitu, pernah, dulu malah lebih sering, sekarang jarang-jarang kayaknya. Terus kalau suami kamu lagi marah kayak gimana? Saya dengerin, tapi saya nggak percaya. Orang kalau lagi marah, kan kata-katanya macam-macam tuh. Dia bilang, saya dengerin, tapi saya nggak percaya. Jadi kalau misalnya suami bilang, kamu nih emang dasar kurang ajar, dengerin, tapi saya nggak percaya. Enggak, saya nggak gitu. Gitu. Dia dengerin, tapi dia nggak percaya. Dia bilang, saya sangat kecewa sama kamu, dengerin dia, tapi nggak percaya. Sampai suami saya selesai dari marahnya, saya akan pergi ke dapur. Ngapain? Ngasah golok. Dia bilang, saya akan buatin minuman yang paling dia sukai, saya akan bikin makanan yang dia sukai, kemudian saya akan datang kepadanya menyuguhkan makanan tersebut sambil saya cerita perkara-perkara lain yang ringan-ringan. Kayak nggak pernah terjadi suaminya yang marah tadi tuh. Bawain makanan gitu kan. Ini enak loh bang, ini pisangnya saya dapat misalnya gitu ya. Tukang pisang yang kemarin, yang waktu abang kasih duitnya lebihan, itu dia tuh bang tuh, datang lagi tadi. Saya gorengin nih buat abang, enak dah bang. Sambilan makan gitu, cerita tetangga itu bang, katanya kemarin dia milihnya maunya yang nomor itu bang, buat presiden. Cerita aja gitu, apa gitu ya teman-teman sekalian. Udah cerita kemana-mana gitu, yang ringan-ringan gitu. Dia bilang biasanya suami saya habis dia minum, habis dia makan tuh, habis itu kemudian suaminya bilang kayak gini, maaf ya, tadi tuh saya marah sama kamu, maaf ya, gitu. Suami kan suka kayak gitu. Terus kamu gimana? Saya kali ini percaya. Kenapa gitu? Soalnya dia bicara dalam keadaan tenang. Masa saya mau percaya saat dia dalam keadaan emosi dan saya nggak percaya saat dia tenang? Yang emosi dia dikuasai sama emosinya, bukan dia tuh, setan dia tuh. Nah sekarang dia lagi tenang, ini dia baru dia. Jadi kalau dia bilang maaf ya, saya bilang sama dia, udah lupain aja, udah saya maafin kok. Gitu. Kalau istri kita kan biasanya kan, maaf ya tadi tuh makanya bang, kalau gimana? Jadi dia yang udah tenang giliran kita sekarang yang marah.
terjadilah suami semakin marah, akhirnya kemudian menyampaikan kata talak dan lain sebagainya, akhirnya disesali sama kedua-duanya. Hati-hati teman-teman. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kehidupan rumah tangga kita ini. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya. Ustaz, saya mau tanya, saya punya teman yang baru saja ingin berhijrah dan sudah mulai berhijab, tetapi dia masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya seperti minuman miras, berpacaran dan tinggal bersama. Saya sebagai teman ingin memberi peringatan. Caranya bagaimana? Ajakin majelis taklim. Tapi teman-teman saya sekalian, nggak usah khawatir. Kebaikan itu ibarat sebuah rumah punya banyak pintu. Dimasukin di mana aja dia akan mendapatinya. Tenang aja. Kalau ada orang misalnya dia mau pakai jilbab, tapi dia padahal masih suka minum-minuman keras, masih pacaran gitu ya. Jangan kemudian percuma lo pakai jilbab, percuma. Ini asli ya. Saya ngomongnya pakai emosi. Saya tuh gemes sama orang-orang yang suka kayak begitu. Suka bikin hamba Allah jadi lari menjauh dari Allah, bukan lari mendekat sama Allah gitu. Percuma kamu pikir Allah terima gitu kain kamu nutupin aurat? Nggak ada, cuma gemes nih saya nih orang-orang yang model kayak begini nih. Percuma, Allah nggak bakalan terima. Kamu sholat gitu, kamu masih minum-minuman keras, percuma. Nggak ada yang percuma. Innallaha la yadhi ajra man ahsana amala. Allah nggak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Nggak apa-apa, dia masuk dari sisi sholat dulu aja. Nanti sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tungguin, biarin dia sholat dulu aja. Sholat. Dia masih baru maunya pakai jilbab, biarin pakai jilbab dulu aja. Nanti tuh teman-teman saya sekalian, dia sendiri akan merasa sendirinya gitu. Masa sih saya pakai jilbab tapi saya masuk ke diskotik minum minuman keras, nih saya nggak usah citra jilbab kalau kayak gini, kan gitu. Nanti lama-lama akan dia tinggalin. Kebaikan itu satu bangunan, punya banyak pintu, dimasukin dari mana aja dia akan mendapatinya. Jadi nggak usah khawatir, biarkan semua orang menjalani kebaikan yang dia bisa, yang dia mampu ya. Ya gitu. Insyaallah, alhamdulillah hari ini sudah kita bahas. Mohon maaf hanya 2 ayat tadi ya. 2 atau 3 tadi? 3. Baik teman-teman sekalian, mohon bacaan Fatihah untuk kesembuhan Suhaibah binti Abdul Ghani. Kita bacakan Fatihah bukan hanya untuk Suhaibah tapi buat semua yang sedang sakit-sakit. Yang di Thailand itu yang Oh ini Suhaibah ini. Oh ya, buat saudara-saudari kita yang sekarang sedang sakit karena ulah dari orang yang menembak mereka di New Zealand ya. Nah kita juga Fatihain buat yang masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah SWT segera beri kesembuhan pada mereka semua dan kesabaran dalam menghadapi ujiannya. Buat yang meninggal dunia, semoga Allah SWT terima ruhnya, dijadikan sebagai peraih-peraih syahid di jalan Allah SWT. Sekali lagi buat semua saudara-saudari kita yang sedang sakit-sakit, kita minta Fatihah. Ibu Nina, orang tua dari Ibu Nina. Orang tua dari Ibu Nina. Siapa? Ini Suhaibah. Oh ya, orang tua dari Bu Nina, salah satu pengurus masjid juga, kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan. Juga semua kaum kerabat kita, sanak famili kita yang sedang sakit, ataupun diri-diri kita semuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya, dikaruniakan kesehatan, la yughadiru saqaman wala alama, lahir dan batin insyaallah sehat semuanya. Ala hadirin yang bikunia salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.